Para pemirsa sekalian, berkaitan dengan program kerja Pusat Kajian Hukum dan Pancasila ini, kami sudah merencanakan segmen podcast kami dalam rangka memperingati 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Tentunya kami mengikuti berbagai dinamika perkembangan yang sedang kita hadapi, baik dalam ranah pendidikan tinggi hukum maupun dalam ranah yang lebih luas. Kali ini kami bersepakat untuk mengangkat topik jabatan presiden dan calon presiden. Nanti akan saya tanyakan kepada ini juga message ya, bahwa sebagai ketua saya harus mendengar dari para pendiri, para anggota Puska yang lain berkaitan dengan dinamika yang sedang berkembang itu. Indikasinya dari berbagai media kita ikuti bahwa sudah banyak gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden ini. Podcast kali ini akan kita mulai, nanti akan ada 4 segmen. Kita bicara everything, ya, segala sesuatu tentang presiden dan calon presiden dalam ranah atau perspektif ilmu hukum. Ya, kita akan mulai di segmen pertama ini nanti dengan presiden itu sendiri. Siapakah presiden itu? Dan apa kewenangannya? Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas acuan atau sandaran hukumnya, mulai dari pembahasan atau ketetapan yang ada di Undang-Undang Dasar yang pertama kali sampai yang terakhir, katakanlah, dalam berbagai dinamika amandemennya. Itu dalam 2 segmen. Yang terakhir nanti kita fokus ke pasal 6 Undang-Undang Dasar dari hasil perubahan yang ketiga, dan keempat, yang terakhir nanti akan kita tutup dengan bagaimana menurut kami ini dengan berbagai background yang ada pada kami itu untuk melihat berbagai gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita akan segera mulai untuk segmen pertama ini. Kira-kira 15 menit, jadi kita berbagi waktu. Saya coba bertanya kepada dari yang paling kanan saya, Dr. Yukun Okusulu. Bagaimana pandangan Pak Dr. Yukun ini kata dengan figur, katakanlah, presiden itu seperti apa dan kewenangannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ketua. Kalau kita lihat Presiden Republik Indonesia secara ketatanegaraan, dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat dari Pancasila, dia harus memenuhi syarat untuk mampu memimpin Republik ini dengan konsep kerakyatan, dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga ada satu hal yang sifatnya paripurna yang menuntut dia untuk bisa menjadi pemimpin dari semua golongan. Dari situ nanti kita bisa melihat bahwa bagaimanakah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang mencoba untuk memenuhi berbagai macam persyaratan untuk mencapai hal yang sifatnya ideal tersebut. Sehingga kalau kita katakan Presiden Republik Indonesia siapa, maka sejatinya dia adalah pemimpin eksekutif. Tapi di atas pemimpin eksekutif, dia adalah seseorang yang mempunyai kearifan dan kebijaksanaan dalam memimpin kerakyatan untuk mencapai cita-cita proklamasi. Ya, terima kasih. Nah, tadi Dr. Yun mengingatkan kita semua bahwa ada satu kata atau frase kata tadi. Ya, ada suatu kata yang berhikmat pada kebijaksanaan. Nah, saya nanya langsung nih. Berikutnya saya coba
Mas Bono Budi Priambodo tentang kebijaksanaan itu yang kita dari sila keempat itu dalam membicarakan figur presiden ini tadi sempat disinggung dokter itu. Mas Bono seperti apa tuh? Ya, jadi rumusan sila keempat ini kan khas sekali, dan inilah yang menjadi penanda dan pembeda seperti apa seharusnya demokrasi Indonesia. Dan ini nggak salah. Demokrasi buat saya bentuknya harus macam-macam. Demokrasi yang cocok untuk rakyat Kenya misalnya, jelas belum tentu cocok untuk demokrasi bagi rakyat Vanuatu misalnya. Dan demikian juga demokrasi yang cocok untuk rakyat Indonesia itu seperti apa? Yaitu demokrasi kerakyatan. Kerakyatan di sini sebetulnya adalah pengganti dari atau padanan bagi istilah republik. Jadi republik yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini menarik. Bukan oleh orang, tapi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita zoom in ke hikmat kebijaksanaan dulu. Kebijaksanaan itu menyiratkan kelengkapan tidak hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman. Artinya dari sekarang sampai ke belakang, seseorang ini punya pengetahuan yang bulat, utuh, menyeluruh mengenai bidangnya masing-masing. Tapi itu saja belum cukup, harus berhikmat. Nah, hikmat ini apa? Hikmat ini jelas kata pinjaman dari bahasa Arab. Jadi singkat katanya seperti ini saja. Kalau bijaksana itu urusannya adalah dari titik sekarang ke belakang, maka hikmat adalah dari sekarang ke depan. Orang yang dikaruniai hikmat atau hikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah orang yang bisa memilihkan, baik bagi dirinya sendiri dan terutama bagi saudara-saudaranya. Jalan mana yang harus ditempuh, jalan mana yang jangan diambil karena akan menjebloskan kita ke jurang. Jalan mana yang harus ditempuh agar kita melalui jalan yang paling lurus, paling lempang, paling lapang untuk mencapai, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Itulah hikmat kebijaksanaan itu, hakikatnya di situ. Nah, baru nanti dalam permusyawaratan perwakilan, artinya dalam kaitannya dengan kata Pak Yudi tadi, presiden idealnya adalah anggota MPR. Karena anggota MPR adalah orang-orang yang berhikmat kebijaksanaan di antara rakyat Indonesia. Seperti yang dicontohkan oleh para pendiri Republik ini. Di antara anggota Tugu Sujunicho Sakai yang kemudian menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, orang-orang berhikmat kebijaksanaan ini secara aklamasi memilih salah satu di antara mereka, salah dua tepatnya, untuk ditugasi menjadi jurumudi, menjadi helmsman untuk membawa Indonesia menyeberangi jembatan emas kemerdekaan politik. Demikian, Pak. Ya, itu tadi ya. Kemudian dalam nomenklatur bacaan yang ada itu sebagai mandataris. Siap. Nah, ini menarik lagi dari keyword ini. Coba kan saya bertanya, bos pemegang mandat ini tadi saya elaborasi figur pemimpin, satu kata-kata lah. Presiden itu pemimpin. Nah, saya ingin memulai pencerahan ini dari Pak Dr. Sofyan yang memiliki background hukum adat. Karena kita ingat terjadinya Sumpah Pemuda itu salah satu sendirinya hukum adat. Saya kok kepikiran sudah ada ini sebenarnya. Jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, kita merdeka menata negara, sudah influence, pengaruh dari hukum adat. Nah, seperti apa kira-kira menurut Pak Dr. Sofyan, figur mandataris yang menjadi pemegang amanah tadi? Baik, terima kasih Pak Dr. Suparjo, ketua kita. Kalau kita melihat perjalanan sejarah bangsa kita, terutama tadi sudah disebut tentang Sumpah Pemuda, ada hal yang hilang dalam diskursus publik ya, bahwa di sana sudah dinyatakan bahwa hukum adat itu menjadi pemersatu dalam pergaulan kita sebagai suatu bangsa. Dan kalau kita lihat perdebatan penyusunan konstitusi tahun 45, itu juga sangat clear sekali bahwa ide-ide adat itu mempengaruhi menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 45.
termasuk kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tentang konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sama persis dengan konsep-konsep yang ada di masyarakat hukum adat kita, yang bentuknya bisa di nagari, bisa di desa, bisa di kota, yang di dalamnya itu memang mencerminkan bagaimana suatu kepemimpinan itu berasal dari, mewakili dari kepentingan masyarakat bersangkutan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bono tadi, itu clear sekali bahwa memang kepemimpinan kita itu harus berdasarkan atau mewakili kepentingan masyarakat adatnya itu. Nah, itulah yang ingin kita cita-citakan. Kalau kita ingin memiliki seseorang kepemimpinan, maka kepemimpinan itu harus berasal dari bawah. Nah, ketika ini diangkat yang ke level lebih tinggi, tentu ada penyesuaian. Tetapi basic hukum adat kita yang dinamakan dengan mandataris permusyawaratan itu adalah suatu bentuk hasil musyawarah yang berdasarkan dari kepentingan masyarakat tersebut untuk menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat. Sementara itu, ya menarik sekali. Makin tercerahkan, ini juga mungkin para pemirsa juga memperoleh insight ini ya. Itu. Tapi mungkin lebih jelasnya, saya akan lanjutkan bertanya nih kepada Dr. Chris sebagai pengajar ilmu hukum dasar. Tadi dari rangkaian 3 gerakan terdahulu, sekaligus Dr. Chris ini yang paling muda. Jadi bagaimana background keilmuan Dr. Chris yang ilmu hukum dasar tadi, sekaligus coba kita mintakan untuk memberikan perspektif kemudahannya tadi Dr. Chris. Silakan Dr. Chris. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi apa yang disampaikan oleh para senior kami tadi sangat menarik, karena terkait sebenarnya presiden sebagai apa. Tadi Pak Dr. Yun, Pak Dr. Kandidat Bono, dan juga Pak Sofyan, Dr. Sofyan menyampaikan ada konstruksi kekhasan Indonesia. Jadi saya ingin menggali sebagai yang muda ini juga melihat bahwa kita ini punya tali sejarah yang nggak putus dengan generasi sebelumnya. Dan waktu Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah digali dari mutiara Indonesia, ada mutiara sejarah, maka kita itu dibenarkan oleh salah satu guru besar kita, yaitu Prof. Sudirman Kartotiprodjo. Saat beliau menyampaikan bahwa butir-butir yang digali oleh Bung Karno itu tidak lain tidak bukan adalah nilai-nilai hukum adat. Jadi coba kami sampaikan. Nah, oleh sebab itu waktu Prof. Supomo itu menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Bono tadi, itu harus sesuai dengan karakter kita. Nah, karakter kita itu bukan nggak bisa disamakan dengan tempat lain. Nah, karakter inilah yang kemudian namanya MPR itu tertinggi karena dia sebagai tempat orang-orang masyarakat hukum adat. Apa yang menjadi tempat masyarakat itu bermusyawarah. Disitulah tempat tertinggi dari semua sistem masyarakat ini. Nah, yang menarik adalah ini cocok dengan yang waktu itu kami teliti Pak Ketua, waktu kami meneliti dengan Pancasila, karena saya fokus di Pancasila, bahwa kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menjadi sangat menarik adalah karena ada seorang ahli hukum yang mengatakan Indonesia itu sebenarnya ada 3 kedaulatan yang berjalan beriringan. Kedaulatan rakyat, hukum, dan Tuhan beriringan. Tapi itu kalau kita buka di batang tubuh. Nah, menariknya adalah kalau kita baca dari Pancasila, sebenarnya ekspresi dari ketiga kedaulatan itu muncul. Kerakyatan itu adalah kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan ini tidak mungkin tidak bukan lepas daripada tadi sampaikan Mas Bun, nilai dari anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yang terakhir adalah musyawarah mufakat. Itu adalah law creating organ, yaitu kedaulatan hukum. Nah, kenapa kok tadi ini harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa yang spiritual. Jadi tidak bisa kemudian terjemahkan sebagai eksklusif suatu agama. Itu beda dengan tempat lain. Dan itu ada penelitian mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler karena dia spiritual, tapi juga bukan negara yang agama. Kenapa? Karena di Indonesia ini dari dulu
orang-orang itu memang senang spiritualitas. Nah, maka itu siapa yang memimpin itu sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rasina, dia harus bisa menunjukkan spiritualitas daripada pencipta. Mungkin saya tutup ya di dalam hal ini. Sebenarnya ini nggak bisa lepas dari yang dulu disampaikan oleh Rasulullah waktu berdiri negara. Jadi antara masyarakat dengan pemimpin itu diikat oleh ikatan spiritual. Ikatan spiritual itu yang memberikan adalah Sang Murdo Waseso, yang menguasai semesta. Bukan yang Esa. Itu makanya beliau juga mengeluarkan istilah namanya Pamorin Kalobus. Jadi sifat spiritualitas ini sebenarnya lah yang para founding fathers kita sebenarnya nggak mau lepas dari ilmu yang ada tadi, bahwa spiritualitas ini yang harus bisa memimpin. Nah dari situ kesimpulannya adalah mau muda, mau tua, ya harus ngerti dulu faktor spiritualitas. Lebih pada persyaratan itu tadi ya. Ya, jadi tidak hanya formal, tapi ada hal yang lebih. Oke. Jadi kan Pak. Terima kasih Dr. Grace. Ya ini mencerahkan lagi, semakin mencerahkan. Para pemirsa, saya kira kita banyak mendapat ini pada segmen pertama ini. Dan next, nanti akan kita lanjut lagi nih, kita dalami lagi dalam segmen berikutnya. Oke?